Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kita sudah sampai di lokasi Perang Uhud. Alhamdulillah, nampak Bukit Pemanah dan Bukit Uhud. Jadi banyak di sini terlihat ini adalah Bukit Pemanah, yang mana Bukit Pemanah ini terletak di lokasi Perang Uhud. Karena di depan ini dari sini ini menuju kemari, dari sini ini adalah bentangan Gunung Uhud. Ini bentangan Gunung Uhud. Tuh begitu besarnya Gunung Uhud ini. Di tempat masjid yang ada di depan kita ini, masjid, dan di sini ini ada makam syuhada. Di sini orang yang dicintai Rasulullah, sahabat dan sekaligus paman Rasulullah, yang bernama Sayyidina Hamzah, yang digelar dengan singanya Allah, yang terbunuh oleh lemparan tombak Wasi, yang mana beliau meninggal dan Hindun membelah dadanya untuk mengambil jantungnya. Jadi lokasi ini, dua lokasi yang ada di sini, ini masjid dan makam, ini adalah lembah ya. Lembah di antara bukit-bukit. Jadi disinilah tempatnya perang Uhud, penyerangan kafir Quraisy dari Mekah ke Madinah, tapi dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabatnya dan kaum muslimin waktu itu di Uhud ini, di Bukit Uhud ini. Jadi di atas sana itu tempat pemanah nih. Nih. Yang banyak orang itu lokasi Bukit Pemanah. Jadi nanti kita dari atas kita bisa lihat. Jadi kafir Quraisy itu dari sana datangnya. Dari sana datangnya karena dia tidak bisa masuk. Ini gunung tidak bisa dipanjat manusia sama dipanjat kuda. Jadi ini batu terjal yang nggak bisa dipanjat. Jadi ini dikelilingi sampai ke sana. Cuman ada satu-satunya jalan melalui sini. Kala itu penyerangnya dipimpin oleh panglima perang kafir Quraisy yang masih kafir kala itu, Khalid bin Walid, yang mempunyai anak muda yang mempunyai strategi yang luar biasa yang dimiliki kafir Quraisy untuk menjadi panglima perang di kala itu. Jadi dari sana kafir Quraisy itu datang, harus mengelilingi kemari. Mungkin nanti dari kita bisa lihat lebih jelasnya itu dari mana datangnya, karena dia cuma satu pintu. Kita harus naik dulu ke atas. Nanti setelah naik ke atas baru kita nampak dia bagaimana dari mana dia datangnya, dari mana dia apanya. Karena ini bukit Uhud ini tidak bisa dipanjat oleh kuda ataupun manusia, karena batunya yang seperti kaca ya, tajam-tajam, tidak bisa dikelilingi. Jadi mereka masuk cuman hanya punya satu pintu masuk. Dari tempat lain mereka nggak bisa masuk ya. Jadi ini kita nanti naik ke atas supaya kita bisa tahu, kita bisa lihat
bagaimana kala itu Khalid bin Walid bisa mengalahkan sementara pasukan kaum muslimin dikarenakan tidak taatnya pada kaum muslimin kala itu. Tim pemanah yang berada di atas bukit ini tidak memegang apa yang dikatakan Rasulullah, karena Rasulullah mengatakan kepada pemanah, pasukan pemanah, jangan turun sebelum ada perintah Rasulullah, walau apapun ceritanya yang ada kejadian di bawah, mau menang mau kalah mereka tidak boleh turun dari atas. Tapi setelah pasukan muslimin menang, sementara harta ghanimah atau harta rampasan perang itu berserakan, mereka ikut turun mengutip harta ghanimah tersebut. Ini kita lihat ya, ini kita lihat lokasi perangnya. Nanti kita naik ke atas, ini kita lihat lokasi perangnya, kira-kira ada di sini. Ramai loh orang di atas. Jadi masjid ini dibangun karena disinilah lokasi perang Uhud tersebut. Disinilah kiranya kala itu lokasi perang Uhud. Ini lokasi perang Uhud. Itu yang ada di pagar hitam itu adalah makam syuhada. Makam syuhada Uhud yang di dalamnya ada paman Rasulullah, sahabat Rasulullah yang sangat dicintai Rasulullah, yang mati di tangan Watsi budak dari Mekah yang melemparkan tombak menembus perut bawah Sayyidina Hamzah. Ini berarti semua ini areal daripada perang Uhud tersebut. Bisa kita lihat jamaah umroh luar biasa dari belahan negara mana saja datang. Oke, kita naik ke Bukit Pemanah. Kita naik Bukit Pemanah. Kita naik dari Bukit Pemanah. Seperti ini kondisi Bukit Pemanah saat ini. Jadi disinilah Rasulullah dengan strategi perangnya yang luar biasa bagus menempatkan pemanah-pemanah untuk menghalau atau menghalangi masuknya kafir Quraisy kira-kira seperti ini. Ini penampakan dari atas Bukit Pemanah. Ini penampakan
dari atas Bukit Pemanah, yang mana Khalid bin Walid itu harus untuk mendatangi lokasi ini. Khalid bin Walid dan Khalid bin Walid datang dari arah sana. Harusnya mereka tidak memutari gunung ini, tapi mereka langsung masuk ke Uhud dan berjumpa di sini. Akan tetapi sudah kalah pertama, tapi Khalid bin Walid itu pandai. Setelah dia tahu pasukan pemanah Rasulullah turun dari Bukit Pemanah ini, Khalid bin Walid memutar. Khalid bin Walid masuk dari sana, dan akhirnya pasukan Rasulullah dapat dikalahkan. Bahkan Rasulullah sampai mengalami cedera yang cukup parah ya, Jadi Rasulullah tepatnya sampai di sudut bukit sana, Rasulullah itu dikejar sama kafir Quraisy, dilempar. Bahkan ada seorang muslim, saya lupa namanya siapa, dari kaum muslimin yang menghalangi sabetan pedang dan lemparan panah, menghalangi, menjadi tameng hidup untuk orang yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di tempat inilah dia bisa kita lihat lokasi yang sangat bersejarah, yang mana lokasi ini pernah didatangi Nabi kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pasukannya, dan tanah yang kita pijak ini pernah juga dipijak oleh Rasulullah. Tempat yang kita datangi ini pernah juga didatangi oleh Rasulullah. Bahkan patah gigi Rasulullah, berdarah dahinya saat menghadapi kafir Quraisy yang dipimpin panglima kala itu sebelum Islam, panglima kafir Quraisy yaitu Khalid bin Walid. Tapi saat ini Khalid bin Walid terkenal menjadi pedangnya Allah, karena dia kegigihan dan kesungguh-sungguhannya setelah dia memeluk Islam dan menjadi panglima umat Islam yang membanggakan. Jadi itulah kisah daripada Uhud ini, baik bukitnya, Bukit Uhudnya, Bukit Pemanah, masjid yang didirikan, Masjid Hamzah. Masjid ini untuk mengenang paman Rasulullah, maka masjid ini dibangun dan diberi nama Masjid Hamzah. Sedangkan yang makam yang berada di depan kita ini, di hadapan kita ini adalah makam daripada syuhada. Makam daripada syuhada Uhud. Semoga Allah mengaruniakan sebaik-baiknya karunia untuk mereka yang mengorbankan jiwa dan raganya. Apabila tidak ada mereka, mungkin Islam tidak sampai ke tempat kepada kita saat ini. Ini Masjid Sayyidina Hamzah. Manusia yang langsung Allah memberikan gelar atas keberanian dan kesungguh-sungguhannya membela agama Allah. Itu bisa dilihat
makam yang di tengah itu adalah makam Sayyidina Hamzah yang tahun 2000 berapa Uhud ini pernah dilanda banjir, dan makam ini tergerus oleh banjir tersebut, dan Hamzah radhiyallahu anhu terbawa air jasadnya yang sudah 1400 tahun yang lalu dimakamkan, masih mengalir darah segar dari tubuhnya, dari bekas lukanya, karena tahu itu Sayyidina Hamzah sesuai dengan luka-luka yang ada di tubuhnya, seperti luka tombak di perut bawah, potongan hidung yang terpotong, dan dada yang terbelah karena Hindun mengambil jantungnya Sayyidina Hamzah. Bisa dilihat ya, yang lain sudah tidak nampak lagi. Yang lain sudah tidak nampak, ada makam. Dahulunya ada batu-batu ya, sekarang udah tidak ada lagi. Ini sekarang yang ada hanya kuburan Sayyidina Hamzah.